Malam, Mas. Oke, malam Bapak. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Jelas, Terdengar. jelas. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi untuk malam hari ini. Sudah masuk ke sesi yang keenam Bapak dan Ibu. Dan mungkin apakah di sini ada yang sudah selesai artikelnya? Ada yang sudah siap submit tinggal cari jurnalnya begitu? Atau masih ada kendala Bapak Ibu? Belum masuk. Belum, oke, baik Eh, Ibu. boleh Iya, saya kirimkan? masih Boleh saya? bentrok dengan kesibukan. Oh, oh iya Ibu. Iya, memang memang kami menyadari Bapak Ibu pastinya sibuk sekali dengan eh, pekerjaannya. Nah, Rutinitas dulu ini kantor. khas kerjaan pasti Kalau sibuk ya tapi Ibu. Iya. belum Ya, disesuaikan dengan template-nya rumah Scopus, Mas Wiam. Oke, baik iya. Ibu. Bagaimana Ibu? Belum disesuaikan dengan? Punya artikel, cuman belum disesuaikan dengan anatomi yang ada di rumah Scopus sih. Oh, oke, baik Ibu. Oke, nah kalau Bapak Ibu sudah memiliki draft paper, tentunya nanti tinggal bisa di breakdown ulang. Nah, nanti kita pecah lagi tentunya. Hanya tinggal kita mengecek saja sebenarnya apa yang sudah ada di introduction itu sudah sesuai atau belum. Kemudian di bagian-bagian lain apa sudah sesuai atau belum. Sepertinya kalau uh, sudah ada draft papernya, saya rasa lebih cepat begitu ya Bu untuk menyesuaikannya lagi daripada mengerjakan dari awal begitu. Tinggal kita breakdown lagi, coba yang belum ada kita tambahkan, mungkin yang tidak perlu di situ bisa kita pindahkan di tempat yang lain. Gitu ya, Bu. Ada, ada Mas. Oke, Mungkin akan bagaimana Pak? namanya, mungkin sudah apa namanya, boleh saya akan nanti kirimkan sama Mas lah. Bagaimana melihat saya punya jurnal Mas. Oh, boleh ya Pak. Nah, nanti kalau misal Bapak Ibu di sini memiliki draft paper begitu yang sudah siap submit atau mungkin sudah mau disubmitkan kemudian mau dikirimkan ke kami nanti akan kami bantu untuk cek tapi ceknya mungkin mohon maaf kami hanya bisa mengecek secara teknisnya begitu ya Bapak Ibu tentang Ya, penulisannya bagaimana kalau untuk pembantu mereview dalam konteks isinya nanti karena kita berbeda-beda juga Bapak Ibu untuk bidang keilmuannya nanti takutnya malah ada kekeliruan. Jadi nanti kami akan membantu mengecek dari artikel Bapak Ibu secara mungkin teknis penulisannya ataupun citasinya bagaimana, letak citasinya bagaimana. Mungkin seperti itu ya Bapak. ya Mas. Tapi dari apa? Saya belum ini untuk mendelinya itu kan. Bagaimana meletakkannya tentang referensi, memasukkannya ke dalam Mandeli, eh, itu belum ini belum belum pas itu Mas. Oh, gitu. Bapak sudah berhasil instalasi Pak untuk Mandiri desktopnya? Oh, kemarin ada masalah Mas. Jadi itu apa Mandelinya itu. Jadi saya perlu apa namanya? Saya perlu untuk belajar lagi untuk ini Mandelinya Mas. Oh, gitu Pak. Baik. Nah, mungkin nanti kalau misalnya ada masalah coba bisa di screenshotkan mungkin Bapak masalahnya bagaimana dalam instalasinya. Iya Apakah Mas. Ya. tidak berhasil terinstall atau mungkin di Microsoft Word-nya tidak muncul begitu. Nah, nanti karena berbeda-beda untuk masalahnya dan karena kita di sini memang keterbatasan jarak begitu ya Pak Ibu mohon maaf jika memang kalau webinar online ini kalau ada kendala-kendala teknis yang berkaitan dengan alat kemudian laptop instalasi begitu kami berusaha membantu tapi mungkin nanti kalau misalnya ada kendala teknis yang harus benar-benar memegang laptop begitu memang lebih baik kami sarankan Bapak Ibu mungkin bisa ke teknisi begitu karena ada Ya. beberapa masalah di laptop yang gagal instalasi itu mungkin karena perizinan laptopnya atau mungkin ada sistem di laptopnya yang tidak bisa terbuka begitu. Nah, nanti kalau misalnya masalahnya sampai ke bagian dalam situ mungkin nanti Bapak Ibu bisa meminta tolong ke teknisi, mungkin bisa teknisi di kampus biasanya IT-nya kampus ataupun mungkin teknisi komputer di luar itu sih Bapak Ibu juga silahkan karena memang
keterbatasannya ketika kita melakukan webinar ini untuk instalasi alat itu banyak sekali ya Bapak Ibu. Mohon maaf sekali nanti kalau Bapak Nuhung misalnya ada kendala bisa di screenshotkan mungkin kalau bisa kita bantu secara online di sini nanti akan kami bantu Bapak. Ya, makasih Mas. Ini saya masih bukan bukan menggunakan laptop ini, menggunakan HP Mas. Oh, oke, baik Bapak. Iya. Tidak masalah Bapak. Baik, baik. Ya. Oke, baik. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain. Saya belum beli akun itu loh Mas, jadi nggak bisa ngambil yang apa paper yang ini apa Oh, internasional itu. akun Saya Scopus belum. itu. Iya. Ibu bisa menggunakan Sendirect, Ibu. Itu alternatif lain selain menggunakan Scopus. Tapi ada kadang nggak bisa dibuka juga ya. Tidak bisa dibukanya, tidak bisa di-download begitu nggak, Ibu? Iya. Ya, memang Ada yang memang beberapa. terkunci ya. Pakai apa ya Mas bukanya ini? Kalau masih terkunci, biasanya pakai Sci-Hub, Ibu. Oh, saya nggak. Oh Iya, ya. menggunakan Sci-Hub, bisa dipastikan URL-nya atau DOI-nya. Tapi biasanya kalau yang dari Emerald, yang tahun-tahun terbaru itu memang proteksinya kuat. Jadi terkadang tidak bisa dibuka. Nah, kalau tidak bisa dibuka seperti itu, nah baru kita cari yang lain. Seperti itu, Ibu. Oke, makasih ya Mas. Iya, Nanti sama-sama, Ibu. bukanya nanya kalau misalnya udah selesai, misalnya kita udah selesai nih, boleh Ya, nggak Mas nanya-nanya Mas gitu? boleh, Ibu. Nah, nanti setelah webinar ini selesai 8 sesi, nanti Bapak Ibu Hmm. masih memiliki eh, kesempatan untuk diskusi bersama kami selama 3 bulan ke depan, Bapak Ibu. Jadi selama Oh tiga iya. bulan ke depan, ketika Bapak Ibu menemui kesulitan dalam mungkin menyesuaikan anatomi, judul, ataupun kesulitan lainnya dalam penulisan paper, nanti masih bisa ditanyakan ke kami, Bu. Oh ya, oke siap siap. Makasih ya Mas. Ya, sama-sama, Ibu. Oke, baik. Apakah sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Kita bisa mulai untuk sesi malam hari ini. Oke. Baik, saya rasa kita bisa mulai untuk sesi malam hari ini. Tidak terasa kita sudah masuk ke sesi yang keenam gini Bapak dan Ibu. Dan terima kasih Bapak Ibu masih bersemangat, masih mengikuti webinar ini sampai sesi keenam. Dan di sesi yang keenam ini, kita akan membahas topik yang menarik sekali Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menulis sebuah paper tentunya, itu kan pasti tujuannya untuk dipublikasikan. Nah, Ya. publikasikannya itu nanti Bapak Ibu harus memilih jurnal. Jurnal yang dipilih itu tentunya harus yang baik dan terhindar dari jurnal yang namanya jurnal predator, jurnal cloning seperti itu ya Bapak Ibu. Nah nanti malam hari ini di sesi yang keenam, nantinya Bapak dan Ibu akan didampingi oleh Mbak Aulia di sini untuk cara memilih jurnal yang baik, entah itu dari mungkin APC-nya sesuai dengan yang Bapak Ibu kehendaki atau tidak, AMN Scoop-nya sesuai dengan bidang keilmuan Bapak Ibu atau tidak. Nah, nanti akan didampingi langsung oleh Mbak Aulia untuk malam hari ini tentang pencarian jurnal yang sesuai gitu. Oke, mungkin untuk mempercepat waktu silahkan Mbak Aulia bisa dimulai. Baik, terima kasih Mas Wiam. Sudah bisa dimulai nggih, Mas Wiam? Silahkan Mbak Aulia. Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Kedengaran, Mbak? Jelas Mbak. Ya, Jelas. terima kasih. Siap Bapak Ibu, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, jadi seperti yang sudah disampaikan Mas Wiam, setelah kita melalui sebanyak 5 kali pertemuan, dari proses judul, kemudian kita buat kerangka, kemudian kita bedah ke paper. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana proses pencarian jurnal tujuan. Yang tentunya nanti kita pastikan jurnal tujuan itu pertama, tidak berpotensi sebagai predator. Yang kedua, kecocokan dengan skupnya Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan cek satu persatu. Oke, Bapak Ibu. Seperti biasa, saya akan sampaikan dulu capaian apa yang harus Bapak Ibu lakukan ya di malam hari ini. Jadi ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu pahami, yang harus Bapak Ibu lakukan, yaitu yang pertama terkait bagaimana cara kita mencari jurnal tujuan di scopus.com. Jadi langsung di Scopusnya. Kemudian yang kedua, nantinya Bapak Ibu itu kami harapkan, bukan kami harapkan lagi, pastikan begitu ya, Bapak Ibu dapat
mengidentifikasi detail dari jurnal tujuan. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu terhindar dari jurnal-jurnal yang berpotensi sebagai predator. Nah, capaian yang ketiga, Bapak Ibu itu selain bisa melihat detail jurnal, Bapak Ibu juga nantinya kita harapkan bisa melihat atau mengunjungi homepage jurnal. Homepage jurnal karena tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, terkadang Bapak Ibu itu masih masuk ke homepage atau web jurnal yang salah atau bisa dibilang cloningnya. Nah, nanti akan kita pelajari secara detail. Yang keempat, setelah kita menemukan homepage atau rumah jurnalnya, nantinya Bapak Ibu itu kita harapkan bisa melihat IMAN scope-nya, jadi kecocokan scope-nya, kemudian author guideline atau syarat-syaratnya, harganya begitu ya, harga biaya processing artikelnya, kemudian yang ketiga kita bisa lihat yaitu arsipnya atau database paper yang sudah terbit di jurnal tersebut. Jadi keempat capaian ini Bapak Ibu akan kita lakukan pada malam hari ini. Sehingga nanti coba kita urai dulu bagaimana proses pencarian jurnalnya. Kemudian nanti di akhir Bapak Ibu bisa tanyakan begitu ya, apa yang sekiranya masih ingin didiskusikan. Baik. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi seperti yang saya sampaikan, nantinya kita akan mencari jurnal tujuan. Nah, tentunya ketika kita mencari jurnal tujuan, pasti kita akan melalui web scopus.com. Tuh, karena ini adalah rumahnya ya Bapak Ibu. Tempat kita bisa melihat apakah jurnal itu potensial predator atau tidak. Jadi Bapak Ibu, rumah Scopus tidak bisa menilai, tidak bisa langsung menjudge gitu ya. Menjudge bahwa jurnal tersebut predator. Nah, bahkan setingkat Belis. Nah, Belis ini salah satu apa ya? Salah satu web yang bisa kita cek. Nah, kita bisa mengecek di sini apakah jurnal tersebut potensial predator atau tidak. Jadi di sini hanya mengatakan potensial predator. Belis ini tidak bisa menyampaikan jurnal tersebut predator. Hanya saja bisa menilai bahwasanya jurnal tersebut berpotensial predator. Sehingga rumah Scopus itu juga hanya bisa menilai apakah jurnal tersebut kemudian akan berpotensial predator atau tidak. Nanti ada caranya Bapak Ibu. Yang penting di awal kita sudah sampaikan bahwasanya rumah Scopus tidak bisa langsung menjudge begitu ya jurnal tersebut predator. Kemudian untuk pencarian jurnal di scopus.com, Bapak Ibu itu tidak harus menggunakan akun Scopus yang berlisens. Nah, kalau sebelumnya kita mencari dokumen, mencari referensi itu menggunakan akun Scopus berlisens, pada malam hari ini Bapak Ibu tidak diharuskan menggunakan akun Scopus yang berlisens. Kenapa? Karena kita akan menggunakan fitur sources-nya ada di tengah sini, sources. Oke, kalau sebelumnya Bapak Ibu menggunakan fitur search untuk pencarian dokumen atau referensi, malam hari ini kita akan menggunakan fitur sources untuk mencari jurnal tujuannya. Di sini Bapak Ibu, nantinya Bapak Ibu akan mencari jurnal yang sesuai dengan scope-nya Bapak Ibu. Dari Scopusnya langsung. Kemudian, Mbak, saya khawatir tidak ada jurnal yang sesuai dengan scope saya. Jangan khawatir, Bapak Ibu. Di sini, di dalam Scopus itu dia ada 48.000 result. Nah, ini masih mencakup jurnal, ada 48.000 jurnal, buku, conference proceeding, begitu ya. Ini masih campuran. Coba kita filter bagian jurnalnya. Nah, bagian jurnal. Di sini Bapak Ibu, ada 44.000 jurnal yang menunggu Bapak Ibu. Ini sudah dipastikan jurnal semua. Nah, kalau tadi kan masih ada campuran bukunya ya. Kalau ini sudah dipastikan jurnal, karena sudah kita filter. Sehingga nanti Bapak Ibu yang pertama, jangan khawatir. Jangan khawatir dulu.
yakinkan kalau Bapak Ibu itu mampu untuk submit di Scopus. Oke, jadi di situ dulu. Kemudian sudah floor nggih, ada 44.000 jurnal. Yang kedua, nantinya Bapak Ibu di sini di fitur sources ini ada tanda panah ke bawah. Tanda panah ke bawah. Ada beberapa opsi dalam kita mencari jurnal tujuan. Yang pertama, kita bisa mencari by subject areanya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan subject area ketika Bapak Ibu belum menemukan nama jurnal yang dituju. Nah, subjek area ini nanti Bapak Ibu mencari berdasarkan bidang keilmuannya. Misalkan Bapak Ibu ada di bidang hukum, atau di bidang kedokteran, atau juga di bidang agriculture. Nah, itu bisa cari by subjek areanya. Tuh. Yang kedua, title. Title ini kita gunakan ketika Bapak Ibu sudah mempunyai nama jurnal yang dituju. Nah, itu kita gunakan title ini. Sudah mempunyai nama jurnalnya. Yang ketiga, publisher. Nah, publisher ini lebih besar dari title. Publisher ini menaungi beberapa jurnal, begitu ya, menaungi beberapa jurnal. Misalkan dalam Elsevier, publisher Elsevier, itu dia menaungi jurnal A, jurnal B, jurnal C. Nah, itulah yang disebut dengan publisher, rumahnya jurnal-jurnal. Yang keempat itu ISSN, atau nomor identitas dari suatu jurnal. Nah, ini nanti berupa angka kalau ISSN, Bapak Ibu. Oke, kita mulai dari subject area, karena saya belum tahu jurnal mana yang saya tuju, sehingga kita gunakan subject area. Subject area. Ketika sudah kita klik subject area, lalu Bapak Ibu klik yang sebelah kanan sini, enter subject area. Di sini nanti ada banyak sekali Bapak Ibu, ada mulai dari oke, Bapak. Oke, sampai istrinya suruh lari-lari untuk klinik. Mohon izin Ada ya, yang saya mute, bocor. Bapak. Nggih. Oke, sudah aman. Jadi saya lanjutkan Bapak Ibu. Ketika kita pilih subjek area, nanti di sini akan muncul beberapa bidang begitu ya, bidang keilmuan. Nanti Bapak Ibu silahkan pilih. Yang dipilih itu lebih nyamannya yang di sini, yang di dalamnya, yang lebih mengerucut begitu ya. Agriculture and Biological Science. Di dalamnya ada agronomi and crop gitu ya. Forestry dan lain sebagainya. Ada banyak sekali Bapak Ibu. Art Humanities. Lalu ada lagi biochemistry, genetics, molecular biology. Nah, jangan khawatir, nanti pasti ada Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu silahkan pilih dulu. Di sini tidak dibatasi Bapak Ibu milih satu doang, tidak. Bisa milih beberapa begitu ya. Bisa milih beberapa. Oke, dari Bapak Ibu boleh saya minta satu volunteer. Mungkin kita carikan by subject areanya. Monggo Bapak Ibu. Salah satu. Mbak Maulia. Ya. Baik. Sejarah Mbak, history. Oke, Pak Nuhung ya. Nanti ada lagi pencarian selanjutnya. Mungkin dari Ibu nanti ya. Kita ke Pak Nuhung dulu. History ya Pak ya? Sejarah ya? Ya, history Mbak. History. Historinya yang history secara umum atau history and philosophy science, Bapak? Atau keduanya? History plus keduanya sekali Mbak, Keduanya. Oke, boleh keduanya. Jadi nanti Bapak Ibu tidak hanya dibatasi satu untuk memilih, boleh keduanya. Diklik dua-duanya. Baru ketika kita klik keduanya, tinggal klik apply. Apply. Oke, maka akan muncul Bapak Ibu jurnal yang membahas tentang history and philosophy science. Jadi ada dua ini ya, dua subjek area itu sebanyak 1.900. Hampir 2.000 jurnal, Bapak. Nah, di mana tadi apply itu Mbak? Yang di apply-nya ada di sini, Bapak. Nah, di sini. Ketika kita sudah enter subjek area. Saya lanjutkan dulu nggih, Bapak. Iya, Mbak. Jadi, ketika kita sudah apply, Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu juga bisa filter di sebelah kiri sini. Filter. Nantinya Bapak Ibu bisa filter
bebas ya, mau yang open access atau tidak ini boleh dicentang, opsional. Biasanya kita filter di bagian kuartilnya. Kuartil. Jadi ada beberapa opsi. Nah, Bapak Nuhung ingin masuk ke kuartil berapa? Kuartil 1, Mbak. Kuartil 1. Oke, sip. Langsung 1. Tembak ya, Bapak. Oke. Iya. Stepnya nanti Bapak Ibu silahkan pastikan jurnal. Kalau Iya. sudah, tinggal klik apply. Mhm. Klik apply. Nah, ada sebanyak 557 result. 500 hasil Q1 Bapak Ibu. Q1 terkait history and philosophy science gitu. Setelah kita temukan ya, oh ternyata ada banyak sekali jurnalnya, Mbak. Iya, betul Bapak Ibu. Ada banyak sekali jurnalnya. Selanjutnya Bapak Ibu lebih nyaman ya kita urutkan dari terbitan dokumen tertinggi di sini. Terbitan dokumen tertinggi di filter ini. Nah, ini kan masih mengacak nggih dokumen jumlah dokumennya. Kita urutkan dari yang tertinggi. Di sini sudah langsung mengurutkan Bapak Ibu. Diurutkan dari terbitan dokumen tertingginya dari tahun 2021 hingga 2024. Kenapa Iya. kita urutkan dari dokumen yang tertinggi? Karena dengan kita mengurutkan dokumen banyak ini Bapak Ibu, dari dokumen terbanyak, itu nanti akan memperbesar begitu ya, memperbesar paper yang diterima di dalam jurnal tersebut. Artinya kan semakin banyak paper yang diterima itu juga semakin besar peluangnya Bapak Ibu untuk masuk begitu. Nah, kita optimalkan di situ dulu. Kemudian setelah kita urutkan jumlah dokumennya, yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah memilih dari nama jurnalnya yang Iya. sekiranya cocok dulu. Nah, yang sekiranya cocok. Misalkan dari Bapak yang cocok yang mana nih Pak kira-kira? Dari nomor 1 sampai 5 ada yang cocok tidak? Oh, ya, Belum? ya. Belum Eh, ada. nomor 3. Nomor 3 ini Iya. history. History, Oke, iya. Iya. kita coba cek dulu ya yang nomor 3 ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah lihat by namanya dan di sini ada tulisan subjek areanya sebelah sini. Oh, ternyata nomor 3 ini ingin saya kunjungi, Mbak. Ingin saya lihat. Boleh, nanti cara melihat detail dari nomor 3 ini, Bapak Ibu klik nama jurnalnya. Jadi tidak klik di kotaannya ini, klik nama jurnalnya. Klik, Ya. maka akan muncul search detailnya Bapak Ibu. Search detail dari jurnalnya. Ketika kita sudah menemui search detail dari jurnalnya, Bapak Ibu, kita akan menentukan apakah jurnal ini potensial predator atau tidak. Ya. Ya. Apakah jurnal ini berpotensial predator atau tidak. Yang bisa kita lihat, yang pertama Bapak Ibu, yang kita lihat adalah currently covered by Scopusnya. Jadi, apakah dia masih terindeks hingga tahun ini? Nah, ketika ini masih tertulis 2025, itu sudah sangat aman sekali ya. Jadi, Ya. pastikan di sini sudah 2025. 2025. Kemudian yang kedua, yang perlu diperhatikan dari search detailnya itu adalah SGR-nya, Bapak Ibu. SGR-nya. SGR ini berhubungan dengan syarat guru besar kalau di Indonesia ya. Dia berhubungan dengan syarat guru besar. Jadi Bapak Ibu bagi yang tujuannya itu ke arah guru besar, nanti silakan dipastikan SGR-nya updatean terakhir itu minimal untuk guru besar 0,15. Jadi 0,15 Bapak Ibu. Ya, bisa dimengerti ya, 0,15. Sehingga untuk jurnal ini dia SJR-nya sudah 0,237. Sudah sangat aman sekali. 1 kali GB Bapak Ibu. Sudah bisa ini 1 kali GB. Nah, SJR ini dia ditentukan oleh Simago Journal Ranking. Jadi dia mengukur citasinya
nggih, sitasinya. Jadi untuk pengukuran detailnya itu yang tahu hanya Simagonya SGR ini. Iya. 0,23. Sudah aman jika Pak Nuhung ingin submit di jurnal ini dan sebagai syarat guru besar gitu ya, SGR-nya aman. Berapa Iya. tadi Pak? 0, berapa ya syarat guru besar Mbak? 0,15 Bapak. Iya. 0,15. Terima Oke. kasih infonya. Oke, sama-sama Bapak. Kemudian, jika Bapak Ibu ingin lihat kuartilnya, apakah dia benar masuk ke Q1, silahkan dari atas ini di-scroll ke bawah, ya, diturunkan kursornya hingga menemui tulisan Site Score Rank. Nah, di sini. Nanti, Mbak, ada banyak sekali nih, ada yang 84%, ada yang 43%. Silahkan dilihat yang paling atas, Bapak Ibu. Kuartilnya dilihat yang paling atas. Bagaimana cara kita melihat kuartil? Dari sini Bapak Ibu, persentilnya. Kita baca langsung 84% begitu ya. Yang belakang ini, 84%. Artinya dia masuk ke Q1. Karena Q1 itu berada di range 75 hingga 99%. Sehingga 84% itu dia masuk ke Q1. Itu cara melihat kuartilnya. Setelah itu, setelah kita pastikan tahunnya masih 2025, SGR-nya sudah aman, yang tidak kalah penting adalah Scopus Content Coverage-nya. Nah, atau bisa kita sebut sebagai terbitan tahunannya, Bapak Ibu. Jadi produktivitas jurnal per tahunnya begitu ya. Di sini, Bapak Ibu, untuk coverage Scopus Content Coverage-nya dari tahun 2022 itu 189 dokumen yang terbit. 2023 itu 199 dokumen. Di sini yang kita lihat apa sih, Mbak? Nah, yang kita lihat itu adalah kestabilan dia menerbitkan dokumennya. Nah, kestabilan. Jangan sampai Bapak Ibu, jangan sampai misalkan di 2021 itu 70 dokumen. Kemudian di 2022 dia melonjak ke 1000 dokumen. Itulah jurnal-jurnal yang harus kita hindari. Jika ada kenaikan misalkan 3 hingga 10 kali lipat, nah itu patut kita curigai Bapak Ibu. Sehingga pastikan per tahunnya itu stabil dokumen yang terbit. Stabil dokumen yang terbit. Oke, ini terhitung stabil Bapak Ibu. Jadi kita lihat 5 tahun terakhir saja, dia terhitung stabil. Kalau sudah stabil, baru Bapak Ibu selanjutnya kita akan menuju ke rumah jurnalnya. Ke rumah jurnalnya. Namun sebelum ke rumah jurnal, apakah ada Nggih, bagaimana Ya, Ibu? mohon izin bertanya, Mbak. Boleh Ibu? Kalau tadi lonjakan kenaikan bisa 3 atau berapa kali lipat ya yang kita waspadai lah. Ini kalau ada penurunannya itu 2 kali lipat itu tahun 2025 94 itu. Oke, ini ya Ibu ya. Oke, Ya. terima kasih Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, terima kasih Ibu Betty, sangat menarik pertanyaannya. Sebentar, ini ada yang bocor. Saya mohon izin nge-mute nggih, Bapak. Oke. Saya lanjutkan Bapak Ibu, bagaimana kalau terjadi penurunan? Nah, Bapak Ibu, kebetulan ini penurunannya di tahun 2025. Dan saat ini 2025 itu masih di pertengahan tahun ya. Artinya dokumen ini pastinya akan terus berkembang. Artinya nanti akan ada penambahan dokumen-dokumen lagi. Sehingga bisa dimungkinkan nantinya bertambah terus, Ibu. Nah, untuk Oh ya, baik, 94 di Mm-mm. pertengahan tahun itu sudah cukup ini nggih, sudah cukup bagus. Bisa jadi nanti ketika akhir tahun dia menjadi 190-an dokumen. Jadi aman Ibu, karena ini masih pertengahan tahun. Nah, Mm-mm. bagaimana Mung- kalau penurunannya itu dari 2022 ke 2023, Mbak? Ternyata penurunannya 4 kali lipat. Nah, itu yang patut dicurigai, Ibu, di situ. Oh, baik, baik. Iya. Ya, jadi mungkin kita bisa ngecek ininya juga ya. Dia berapa kali terbit dalam 1 tahun ya. Kalau ini penurunan, mungkin kalau misalnya nanti
September masih terbit ya mungkin ada dokumen naik publishnya. Tapi kalau terbitnya hanya sampai bulan Juli ini berarti ya termasuk dihitung menurun kan ini Mbak? Nje, Ibu, nanti untuk terbitnya kita fokusnya per tahun saja. Seandainya pertengahan tahun seperti ini masih terhitung aman. Nah, nanti bisa Oh dilihat juga baik, dari homepage jurnalnya. Nah, nanti akan saya ya tunjukkan, baik, Ibu. ya baik. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Betty. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Cukup? Oke, kalau cukup saya lanjutkan dulu. Oke, Bapak Ibu. Jadi seperti itu, sehingga nanti Bapak Ibu yang perlu dipahami tadi. Yang potensial predator itu bisa kita lihat dari tahunnya dulu, kemudian terbitan per tahunnya, dan kemudian silahkan dilihat syarat SJR-nya. Nah, syarat SJR-nya. Kalau sudah, wah ini sudah cocok Mbak, sudah cocok, baru kita akan mencari rumah jurnalnya. Untuk mencari rumah jurnal, Bapak Ibu jangan sekali-kali melalui Google Chrome begitu ya. Melalui Google Chrome memasukkan langsung. Nah, memasukkan langsung nama jurnalnya seperti ini. Kenapa sih Mbak tidak boleh seperti itu? Karena Bapak Ibu, nanti ditakutkan Bapak Ibu menemui web cloningnya atau web yang mengembari web aslinya. Jadi ada rumah aslinya nih, ternyata dikloning di rumah palsunya. Nah, itu beberapa kali sempat terjadi Bapak Ibu, sehingga nanti Bapak Ibu tinggalkan cara kita pencarian di Google Chrome, silakan Bapak Ibu lakukan dengan yang saya praktekkan ini. Jadi nanti Bapak Ibu buka yang namanya Simago Journal Ranking. Nah, Simago Journal Ranking. Simago Journal Ranking. Itu yang paling atas ini Bapak Ibu, SJR. Tiap Bapak Ibu ke homepage jurnal, silahkan melalui yang namanya Simago Journal Ranking ini. Nantinya Bapak Ibu kopikan dulu ISSN dari jurnalnya. Di copy. Ada dua Mbak, mana yang dipilih? Salah satu, bebas Bapak Ibu. Boleh yang depan, boleh yang belakang. Silahkan di copy, lalu buka Simago, pastekan di sini. Pastekan di SJR-nya. Paste, lalu klik enter saja. Sudah langsung muncul nama jurnalnya. SJR ini aman Bapak Ibu karena dia masih terhubung dengan Scopus ya. Di sini tadi sudah ada SJR-nya. Sehingga nanti Bapak Ibu silahkan lakukan melalui SJR ini. Kalau sudah, kita klik saja Belegodi. Kemudian ketika kita sudah masuk ke halaman Simago seperti ini, Bapak Ibu scroll ke bawah hingga menemui tulisan information lalu homepage. Nah, karena ini tidak ada, biasanya seperti ini Bapak Ibu. Sebentar, saya contohkan. Salah satu. Sebentar. Jadi nanti Bapak Ibu copy dulu ISSN-nya. Jadi di copy ISSN-nya. Lalu ke SJR. Ke SJR. Nah, biasanya ketika kita sudah ke halaman seperti ini, lalu Bapak Ibu scroll sampai menemukan tulisan information. Information di bawahnya ada homepage ini. Homepage. Nanti Bapak Ibu klik, maka akan diarahkan ke rumah jurnalnya. Ke rumah jurnalnya. Tadi Bapak Ibu, kasus yang saya dari Pak Nuhung tadi, mohon izin. Dari Pak Nuhung tadi, jurnalnya ini, Bailey Godi ini, tidak ada tulisan information lalu homepage-nya. Kalau tidak ada homepage-nya, Bapak Ibu bisa melihat homepage dari jurnal itu melalui scopus.com-nya langsung. Scopus.com-nya langsung. Tapi untuk melihat homepage jurnalnya, nanti Bapak Ibu perlu akun Scopus yang premium ya, atau lisensi.
Mohon maaf, yang lisens. Untuk menuju homepage jurnal melalui Scopus, Bapak Ibu bisa klik Scopus Content Coverage, lalu pilih tahun, salah satu tahun ya, terbitan tahunannya di sini, jumlah dokumennya. Bapak Ibu klik, lalu Bapak Ibu pilih View at Publisher. Nah, View at Publisher. Langkah ini hanya bisa dilakukan untuk akun-akun yang berlisens. Nah, ini kebetulan. Nah, kemudian tidak masalah. Kalau tampil PDF-nya, Bapak Ibu ada homepage-nya di sini, diklik saja. Oke, maka akan diarahkan ke homepage jurnalnya. Nah, ini jurnal Rusia ini, Bapak. Jurnal Rusia. Kemudian, ketika kita sudah di homepage jurnal, Bapak Ibu nanti silahkan. Yang pertama yang harus kita lihat itu adalah scope-nya. Scope-nya, apakah sesuai dengan scope-nya Bapak Ibu atau belum? Nah, cara melihat scope-nya itu biasanya ada di bagian about the journal, begitu ya. Nanti ada scope-nya. Kalau di sini ada di bagian about and the purpose of the journal. Misalkan Bapak Ibu, Mbak, saya jongkok nih bahasa Inggrisnya. Gimana ya, Mbak? Saya sulit memahami scope-nya, scope jurnalnya. Nanti Bapak Ibu klik kanan, translate-kan saja. Translate to Indonesia. Nah, misalkan masih berbahasa Inggris, Bapak Ibu klik titik 3, choose another language, pilih yang Indonesia. Translate. Selesai. Di sini Bapak Ibu silahkan dipastikan scope-nya itu sesuai atau tidak. Seandainya tidak sesuai, tinggalkan jurnal itu Bapak Ibu. Karena apa? Karena nantinya editor itu yang pertama dilihat adalah kesesuaian scope-nya juga. Itu nantinya akan dilihat oleh editor. Seandainya tidak sesuai, pasti akan langsung ditolak Bapak Ibu. Sehingga pastikan scope-nya itu benar-benar sesuai. Nah, ini. Untuk membentuk pandangan baru tentang sejarah Eropa dan peran Rusia di dalamnya berdasarkan pendekatan ilmiah modern dan sumber sejarah seluas mungkin yang tersedia. Pemahaman tentang peristiwa fenomena dan proses masa lalu dalam konteks sejarah sosial, intelektual, ekonomi, demografi, dan militer. Nah, ini sepertinya membahas Eropa Rusia, Bapak. Kurang cocok nggak, Bapak? Pak Nuhung? Bapak Nuhung? Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak? Mbak Olia tolong diulang kembali cara translate tadi, translate jurnal tadi. Oke, cara translate di putih-putih ini klik kanan, bebas. Klik kanan nggih, Bapak. Translate to Indonesia. Kalau yang pertama kali menggunakan itu tulisannya translate to English. Nah, kalau sudah diklik, nanti misalkan di sini belum ada Indonesia, Bapak Ibu pilih titik 3, choose another language. Nah, choose another language, baru pilih bahasa Indonesia. Di sini pilih bahasa Indonesia, baru klik done. Klik done. Selesai, begitu. Ya, dapat. Oke, Pak Surya, siap. Nah, seandainya nanti kurang cocok, nggih, saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Misalkan, wah ini lingkupnya kurang cocok, nanti Bapak Ibu cari lagi yang sesuai. Tapi kita misalkan ini sesuai nih, sesuai dengan scope-nya kita. Sesuai dengan scope-nya kita, langkah apa lagi yang harus kita lakukan, Mbak? Setelah kita cek scope-nya, nantinya Bapak Ibu silahkan lihat APC-nya atau Article Processing Charge-nya. Jadi proses biaya penerbitan jurnalnya, nggih.
Nah, itu juga tidak kalah penting Bapak Ibu. Biasanya untuk melihat biaya jurnal itu ada beberapa opsi. Sebentar, saya ubah ke English dulu. Oke. Jadi setelah kita lihat MN Scoop-nya, Bapak Ibu perlu melihat APC-nya. Nah, letak APC itu biasanya berbeda-beda Bapak Ibu di setiap jurnal. Jadi tampilan antara homepage satu jurnal, rumah satu jurnal dengan jurnal yang lain itu pasti berbeda. Sehingga nanti untuk mencari MN Scoop ini tadi Bapak Ibu bisa ada di bagian About. Nah, About, pilih MN Scoop atau Focus and Scoop begitu bahasanya. Kemudian setelah misalkan ini cocok dengan jurnal saya, scope-nya dengan paper saya, Bapak Ibu silahkan cari yang namanya artikel processing charge begitu ya, atau APC. Nanti letak APC itu biasanya langsung muncul di awal seperti ini. Atau Bapak Ibu bisa, ternyata ini nggak muncul ya di awal APC-nya, Bapak Ibu bisa klik bagian for author. Nah, for author biasanya di dalam fitur for author itu ada informasi terkait APC-nya. Nah, ini sudah langsung nampak Bapak Ibu. The cost of publication is 850 USD. Nanti untuk APC itu biasanya jurnal-jurnal, masing-masing jurnal mengistilahkannya berbeda-beda. Ada yang menyebutnya APC, ada yang menyebutnya fee, begitu ya. Ada yang menyebutnya funding, jadi nanti silahkan dicari di rumah jurnalnya masing-masing dengan bahasanya sendiri, begitu ya. Silahkan dicek secara detail berapa APC-nya, pastikan sudah menemukan APC-nya, MN Scoop-nya sudah cocok, begitu ya. Kemudian misalkan 850 itu berapa sih Mbak kalau kita konversikan ke rupiah? Tinggal Bapak Ibu copy saja, pastekan ke Google Chrome, konversikan to IDR. 13 juta. Murah ini Bapak Ibu untuk Q1. Hanya saja tadi ternyata jurnal ini fokusnya ke Eropa Rusia. Baru setelah kita temukan MN Scoop-nya, setelah kita temukan APC-nya, nanti Bapak Ibu misalkan saya ingin melihat pola terbitan per tahunnya itu berapa bulan sekali terbitnya atau setiap bulan apa. Nah, itu bisa kita lihat di bagian arsip atau isu. Nah, itu. Arsip Bapak Ibu klik. Di sini nanti akan nampak ya tahunnya ada 2024, histori terbitannya. Jadi arsip ini adalah histori terbitan dokumen dari jurnalnya. Misalkan di 2024 Bapak Ibu kita klik. Ada 1, 2, 3, 4. 4 isu. Nah, ternyata jurnal ini menerbitkan setiap bulan Maret, Juni, September, Desember, Januari, Februari, Maret ya, Maret, Juni, Juli, ini Maret, April, Mei, Juni, 3 bulan, Juli, Agustus, September, jaraknya 3 bulan, jadi per 3 bulan sekali, dia terbit gitu, menerbitkan paper. Nah, rata-rata di setiap satu kali isu begitu ya, satu kali terbit di bulan Maret itu dia menerbitkan 48 artikel. Nah, ini konstan nih Bapak Ibu, bagus ini. Setelah itu misalkan kita ingin lihat berapa lama sih Mbak dari proses dia diterima, kemudian direvisi, kemudian di accepted hingga publish gitu ya, itu butuh waktu berapa lama. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di bagian full text-nya, PDF-nya, jadi historinya. Nah, ini kan ada beberapa history papernya. Bapak Ibu lihat saja salah satu. Misalkan download di PDF dulu. Oke.
untuk melihat polanya atau berapa kali mohon izin berapa waktu yang dibutuhkan begitu ya dari proses diterima hingga publish itu biasanya ada di dalam PDF. Hanya saja ini tidak muncul ternyata di dalam PDF-nya Bapak Ibu. Hanya muncul, oh ya ini tidak dimunculkan. Berapa lama dia direvisi? Biasanya itu langsung muncul Bapak Ibu. Oh ini waktunya sekian 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 begitu. Oke. Oke, ini memang tidak terlihat begitu. Coba saya carikan yang terlihat dulu. Saya carikan contohnya. Aulia, Oke, gimana mau Ibu? tanya, ini saya setelah buka Scopus Content Coverage mau ke jurnalnya kok nggak masuk ya, Mbak? Ibu menggunakan akun yang berlisens atau Ya, tidak? berlisensi, ya. Oke, Scopus Content Coverage klik itu nggak Sudah muncul. Nggak muncul muncul. beberapa jurnal tahun, Nah, itu dokumennya diklik. klik sekali ya. Iya, ingin ke homepage jurnalnya aja Ibu, betul? Iya, Klik sekali. nggak bisa ngeblok itu Mbak gimana ya? Oke, nanti boleh share screen di akhir Ibu ya. Oh ya, Oke, oke. Saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. nggih, makasih. Oke Ibu, nanti boleh share screen ya. Oke, saya share screen ulang dulu. Nah, yang ingin saya perlihatkan tadi di sini Bapak Ibu. Jadi terkadang di dalam PDF itu ada artikel historinya. Jadi misalkan saya ambil ini dari Journal of Public Economics ya. Dia polanya itu dalam dia Bapak Andre ini submit begitu ya, submit kemudian diterima first decision-nya. Jadi keputusan pertama dari jurnal itu di tanggal 10 Juli. 10 Juli. Kemudian proses revisinya itu hingga 22 Oktober. Berarti Juli, Agustus, September, Oktober. 3 bulan proses revisi. Baru accepted-nya itu di bulan November. Oktober, November ya. Oktober, November. Artinya ada proses 4 bulan dari proses first decision-nya, pertama kali diterimanya hingga ke LOA. Ke LOA-nya itu sekitar 4 bulan. Nah, inilah yang ingin saya perlihatkan. Biasanya di dalam PDF arsipnya itu muncul histori dia diterima hingga publish Bapak Ibu. Tapi tadi sayangnya di jurnal ini tidak menampilkan historinya. Sehingga hanya bisa kita lihat polanya itu adalah terbitnya setiap 3 bulan sekali. Tuh. Itu cara pertama nggih Bapak Ibu. Jadi kita tadi sudah melalui scopus.com, kita sudah lihat bagaimana apakah jurnal itu potensial predator atau tidak. Kemudian kalau sudah kita pastikan dia tidak berpotensi predator, Bapak Ibu cek ke homepage jurnalnya. Nah, mengecek ke homepage jurnal itu tadi bisa salah satunya menggunakan Simago ini, Simago Journal Ranking, masukkan ISSN di sini, lalu klik homepage-nya. Nah, di dalam homepage itu, Bapak Ibu silahkan cari yang pertama, kesesuaian MN Scope-nya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu silahkan cari APC-nya, Article Processing Charge-nya. Apakah sudah sesuai atau belum? Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu itu lihat arsipnya. Nanti kan dihitung juga berdasarkan kebutuhan Bapak Ibu. Ada yang terdesak untuk GP nih, guru besar. Tahun depan saya sudah harus GP Mbak, gitu ya. Nah, artinya Bapak Ibu itu harus mempersiapkan. Lihat waktu dia terbitnya. Polanya seperti apa itu bisa kita lihat di bagian arsipnya tadi. Oke, itu cara yang pertama Bapak Ibu. Ada cara yang kedua. Ya, cara kedua itu kita bisa melalui Simago Journal Ranking ini. Simago Journal Ranking. Kalau tadinya kita enter ISSN di sini, enter nama jurnal di sini, Bapak Ibu bisa lihat di sini jurnal rankingnya. Kita bisa filter by negaranya Bapak Ibu. Nah, ini lebih apa ya? Misalkan Bapak Ibu ingin
mencari APC yang lebih rendah. Ya, harga biaya processing penerbitan yang lebih rendah, itu kita bisa salah satunya menggunakan SGR. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita lihat Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu klik jurnal ranking ini. Kenapa kok bisa kita filter ke harga yang lebih rendah? Sebenarnya bukan bisa kita filter, hanya saja bisa kita ini Bapak Ibu, optimalkan begitu ya. Karena apa? Karena bisa kita milih by negaranya. Kita bisa pilih negara-negara yang ketika kita ubah ke kurs rupiah itu lebih murah. Kalau USD itu kan cukup mahal ya Bapak Ibu. Nanti bisa kita pilih by negaranya. Kalau Bapak Ibu ingin yang murah itu biasanya ada di Afrika, Asiatic region ataupun Eastern Europe. Ini bisa kita pilih. Kalau yang mahal itu biasanya ada di Amerika, begitu ya, Amerika. Oke, langsung saja coba kita praktekkan Bapak Ibu. Jadi seperti Scopus tadi ya, kita tidak usah pilih subjek areanya, langsung ke subjek kategori, langsung ke yang lebih spesifik Bapak Ibu. Oke, tadi sudah Pak Nuhung, barangkali dari Ibu tadi ada yang ingin ini volunteer? Salah satu Ada, mungkin? Ya, ada Mbak. Mbak Aulia. Oke, Ibu Isroah dulu ya Ya, Bapak, mohon izin. nggih, Oke, nggih. bagaimana Ibu? Baik, ini saya mau share screen ya, Mbak ya. Mohon izin Ibu, ini saya lanjutkan ke langkah Simago dulu. Oh ya ya, Ya, ini saya mau ke Simago nggak bisa ya, Mbak? oke. Simago JR. Nah, nanti saya kopikan linknya, Simagonya. Oh gitu, Saya nggih. Ya udah kopikan. lanjut, Mbak. Nggih, Lanjut ya. nggih. Ibu ingin volunteer subjek areanya, subjek kategorinya untuk kita carikan. Oh ya, Oke. Dari bidang apa Ibu? Bidang keilmuannya? Ibu Isroah? kepemimpinan pendidikan vokasi. Leadership berarti ya Bu ya? Ya, leadership. Leadership. Nah, leadership and management ini, Leadership and vocational. Ada enggak? kalau di sini enggak ada Ibu. Memang Oh, dia ya sudah, secara and umum management. Oke. leadership ya, and management kita klik. Nanti region countries-nya ini misalkan Bapak Ibu ingin yang murah nih. Kita coba di Afrika dulu. Oh ya. Afrika. Nah, ternyata sorry, your ranking parameter doesn't atau didn't match begitu ya. Any journal artinya nggak ada nih di Afrika. Coba kita cari di Asiatic region. Asiatic region. Ya. Nah, ini ada kuartilnya. Ada kuartilnya. Ibu Ya. mau ke kuartil berapa? Kuartil 2. Kuartil 2. Nah, ini kebetulan enggak ada. Ya, Kita 3 coba berarti. ke Oh region ya. yang lain. Eastern Europe ya. Eastern Oke. Europe. Ternyata di Eastern Europe juga enggak ada. Nah, Oh, kita adanya kuartil 1 coba, Mbak. di ini ya, Bu ya, Northern America ya. Ya. Coba kita pilih Arab countries misalkan ya. Boleh. Tidak muncul juga. Middle East. Middle East ada International Journal of Health Policy Management. 1. Iya, Q1. Ya. Ntar kita coba cari lagi. Eropa, Mbak. JR FED, Western Europe. JR FED, ISJR itu. Di mana? Jerman, Mbak, Jerman. Itu apa? Eropa ya? Iya, mau yang ke Q1. Jerman, Ibu. Ya. Nah, ini bisa juga misalkan Bapak Ibu langsung ke Jerman ya. Germany. Nah, di sini Germany. Nggak ada Ibu, Jerman. Q1, Mbak. Ini tidak bisa filter kuartil Bapak Ibu, jadi filter Oh ya, by ya. negaranya. Nah, Misalkan tadi aja deh nggih, Western ya, Europe ya. saja. Nah, ini bisa kita filter by negara Bapak Oh Ibu. ya, ya. Jadi nanti Bapak Ibu lihat dari nama jurnalnya nih yang sekiranya cocok. Oh ya, ya. Misalkan BMG leader ini, tapi Q2 atau Q3 mohon izin. Ya, 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 ya. Kita coba ke Q3 dulu Ibu.
Nggih, Saya boleh. mengecek begitu ya. Itu Ya. Kan tadi tadi ada yang Q2, Mbak. ada Q2. Ada tadi itu yang nomor 3, baris nomor 3 dan nomor 6 tadi Q2. Europe. Oke. Ya Nah, itu. Nomor 3 itu. nggih. Di sini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lihat by name-nya ya. Sekiranya namanya cocok atau tidak nama jurnalnya. Ya, Oh, ya, ya. Itu yang bisa kita filter pertama. Misalkan Hmm. nomor 2 ini, nomor 3, cocok enggak Ibu? Nah, Hmm. ternyata belum bisa kita menilai apakah BMJ ini cocok atau tidak. Ya, Harus ya. kita kunjungi dulu ke homepage-nya. Oh, Boleh ya, kalau ya. mau langsung mengunjungi homepage-nya, Bapak Oh Ibu iya, klik saja. oh iya, Nggih, siapa? Bapak. Hmm. Mana ratunya? Ya, ya, ya. Oke. Nggih. Bentar, ada yang bocor. Saya izin mute nggih, Bapak. Nanti Bapak Ibu, ketika sudah ke sini ya, ke halaman ini, jangan lupa langsung lihat bagian information, Ya. klik homepage-nya. Klik homepage. Nah, di sini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu silahkan pastikan dulu apakah jurnal ini terindeks Scopus atau tidak. Karena kan Ya. kita tadi melihatnya di SJR ya, di Ya. SJR. Sehingga perlu kita pastikan di Scopus ini masih terindeks atau tidak. Kita copy, kita buka Scopusnya. Jangan lupa ada di bagian Sources. sources, Ya. betul. Karena kita sudah punya nama jurnalnya, kita klik title ya. Title. Ya. Title, pastekan nama jurnalnya, BMJ Open Quality, nih, diklik saja. Hmm. Di sini dia masuk ke Q berapa Bapak Ibu? 47%. Q2. Q3. Q3, betul. Dia masuk Ya. ke Q3. Artinya apa? Misalkan di SJR tadi tertulisnya Q2. Nah, itu kita perlu pastikan di Scopus. Oh, ya, ya, Karena ya. dari Scopus itu pembaruannya setiap bulan, Bapak Ibu. Sedangkan kalau SJR itu pembaruannya per 1 tahun atau per 2 tahun gitu kalau tidak salah. Oh, ya, ya, ya. Kalau sudah kita lihat persentilnya, Bapak Ibu jangan lupa lihat apakah dia potensial predator atau tidak. Ya. Yang pertama, tahunnya masih di 25, ya. 2025, aman. SJR-nya 0,6. 0,6, Masuk. aman. 4 Ya, kali aman. GB, Bapak Ibu, nggih? Karena Ya. minimal kan 0,15 ya. 15. 0,15. Meskipun Q3 tapi SJR-nya tinggi juga ya ini ya. Ya, tinggi juga, Ibu. Nah, jadi misalkan dia Q4 gitu tidak menutup kemungkinan SJR-nya tinggi. Oh, ya, ya, ya. Silakan dilihat lagi di search detailnya. Ya, nggih, makasih. Oke, baru kalau sudah kita lihat pola terbitan tahunannya. Nah, Stabil yang atau tidak, Bapak Ibu? yang diklik yang mana, Mbak, itu, Mbak? Tadi saya nggak Oh, bisa. yang diklik tadi kan awalnya seperti ini ya tampilannya. Ya. Nanti dikliknya ini, Scopus Ya. Content Coverage. Diklik. Terus mau buka jurnalnya, dokumen yang mana, Mbak, tadi? Nah, mau buka Ya. jurnalnya, ini sebentar, sebelum kita buka jurnalnya, kita lihat dulu Oh, ya. kestabilan dokumennya. Stabil atau tidak ini termasuknya? Stabil tuh Ada 25 yang menurun ya. di Tapi tahun naik deh. 2025 baru separuh tahun itu. Betul, baru separuh tahun, jadi tidak masalah jika masih Ya, ini sekian. tinggi termasuknya. Betul, gitu ya, Bapak Ibu bisa Ya, diterima ya. Oke, kalau sudah nanti Ibu misalkan menggunakan ini saja ISSN-nya saja, Ibu copy. Nah, kalau Ya. belum ISSN copy, Ya. bawa ke Simagonya, pastekan di sini. Ya. Baru nanti klik homepage ini. Oh, ya. Nah, gitu ya, Ibu. Ye. Oke, kalau sudah saya lanjutkan. Kalau sudah, supaya kita merefresh lagi Bapak Ibu, ketika kita sudah masuk ke rumah jurnalnya, yang pertama kali kita lihat itu apa Bapak Ibu? Yang pertama kali kita lihat? Amen? Scoop-nya. APC-nya. Jangan APC-nya dulu Ibu, scoop-nya dulu. Oh ya, about scope-nya, ya scope. Betul. Ini yang lebih penting daripada APC, begitu ya. Ya. Translate dulu karena saya tidak bisa bahasa Inggris.
Kita Indonesiakan saja. Oke, kita lihat Bapak Ibu sesuai atau tidak. BMJ apa? Jurnal ini sebentar kita cari. Oh, ini kesehatan. Menerbitkan karya-karya peningkatan layanan kesehatan berkualitas. Nah, ini kan tidak cocok dengan leadership ya, Ibu ya. Ya, nggih, belum Ah, cocok, belum bisa nyari. cocok, langsung Ya, buang saja. ya, pindah Cari ya. lagi yang cocok, gitu ya. Memang untuk pencarian jurnal tujuan itu jodoh-jodohan Bapak Ibu. Nah, misalkan ini dari judulnya leader gitu ya. Barangkali cocok, tinggal klik saja yang kelima. BMJ Leadership Management. Oke, di sini nanti Bapak Ibu klik homepage-nya. Klik homepage-nya, baru lihat di Scopusnya. Apakah cocok atau tidak. Nah, kita ulangi lagi. Search detail ya, ke sources. Pastekan di sini. Find sources. Nah, dia masuk ke Q3, benar ya, Q3. Baru dilihat search detailnya. Oh, masih di 2025, aman. SJR-nya juga aman untuk GB. Lalu Scopus Content Coverage-nya ini terhitungnya stabil ya, meskipun ada peningkatan di sini. Tapi masih aman ini Bapak Ibu, peningkatannya tidak yang tiba-tiba banyak begitu ya. Oke. Kalau sudah, baru kita lihat di BMJ Leader ini apakah MN Scope-nya sesuai atau tidak. Di bagian About, coba kita translatekan. Translate to Indonesia. Tujuan utama kami adalah meningkatkan pengalaman. Nah, ini juga masih terkait, ternyata masih terkait ke kesehatan ya. Membantu membangun pemimpin yang lebih. Sepertinya itu yang tadi Mbak Aulia. Ini berbeda Ibu. Kalau Oh, tadi beda kan ya. BMJ saja, ini Oh, BMJ Leader. oh ya. Nah, mewujudkan tujuan utama kami dalam meningkatkan hasil pengalaman sistem kesehatan dan tenaga kerja mereka. Untuk mewujudkan tujuan ini, kami membantu membangun pemimpin yang lebih baik. Kepemimpinan di bidang kesehatan ya. Betul, ini Nggih. kepemimpinan di bidang kesehatan. Sehingga juga kalau kurang cocok, cari lagi. Ya. Nggih, Gitu ya, cari Ibu yang ya. lain nggih, Mbak. Oke, bisa dipahami nggih Bapak Ibu untuk Nggih. pencarian di Simago Journal Ranking. Itu cara yang kedua. Masih ada cara lagi. Nah, sebelum ke cara selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu? Mbak Aulia, tadi Ya Bapak Mbak Surya Aulia, dulu nggih. Oke. Bagaimana Bapak? ketika pencarian jurnal itu kan ada step-stepnya. Betul. Tadi cek scope-nya, terus cek CJP-nya atau biayanya tadi. Nah, tadi mohon diulang. Itu ada 6 atau 5 tadi Mbak ya, terus apa aja urutannya? Boleh diulang. 6 atau 5? Urutan dari homepage-nya atau dari mana Bapak? Yang mesti dicek ketika kita pencarian jurnal tadi, apa pertama sekali scope-nya, terus apa lagi gitu Mbak. Oke. Nah, oke saya ulang ya Bapak. Mulai dari Scopusnya nggih mungkin. Iya. Nah, kalau dari Scopusnya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu silahkan cek dulu. Yang pertama, dia potensial predator atau tidak. Nah, untuk menilai potensial predator, Bapak Ibu bisa lihat dari covered years-nya atau years currently covered-nya. Pastikan sudah di 2025 di sini. Ya, itu dulu yang harus dipastikan. Oke, yang kedua yang perlu Bapak Ibu pastikan itu SJR-nya. Apakah sudah memenuhi syaratnya Bapak Ibu atau belum? Seandainya tidak ada syarat SJR, Bapak Ibu boleh langsung saja lewati SJR-nya. Nah, untuk GB itu minimal 0,15. Oke. Ya. Langkah yang ketiga, Bapak Baik. Ibu lihat terbitan tahunannya. Stabil atau tidak 5 tahun terakhir.
Seandainya tiba-tiba ada lonjakan 10 kali lipat, lonjakan 5 kali lipat itu ya, yang mencurigakan itu Bapak Ibu hindari saja jurnalnya. Pindah ke jurnal yang lainnya. Seandainya sudah sesuai, Bapak Ibu copy ISSN-nya, copy ISSN ini, oke, di search detail, bawa ke dalam SJR atau Simago Journal Ranking. Ke dalam Simago Journal Ranking ini. Oke, pastekan di sini ISSN-nya. Paste BMJ Leader. Lalu Bapak Ibu silahkan cari bagian homepage, paling bawah kanan biasanya. Information ada tulisan homepage-nya. Diklik saja. Ketika sudah di rumah jurnalnya, nah ini beranjak ke rumah jurnal, ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu cek. Yang pertama itu MN Scoop-nya, kesesuaian fokus dan scoop-nya dengan papernya Bapak Ibu. Itu ada di bagian about. About, nanti ada MN Scoop atau bisa juga Focus and Scoop. Silahkan pastikan dia sesuai atau belum. Nah, kalau tidak sesuai, lagi-lagi Bapak Ibu harus cari jurnal yang lain. Setelah itu, kalau sudah nggih, ternyata cocok MN Scoop-nya. Yang kedua yang harus Bapak Ibu cek itu adalah artikel processing charge atau APC-nya atau harganya. Harganya itu kalau tidak langsung muncul ada di bagian for author atau author guideline. Nah, itu juga boleh. Di bagian author ya. Di sini langsung muncul artikel processing charge. Sesuaikan dengan harga yang Bapak Ibu inginkan, begitu ya. Nantinya langsung muncul begitu, berapa dolar. Kalau sudah sesuai, ternyata APC sesuai, MN Scoop sesuai, baru Bapak Ibu lihat pola terbitannya. Pola terbitan ini untuk mengukur apakah waktunya Bapak Ibu itu cukup, gitu ya. Ada di bagian arsip. Di bagian arsip. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin bisa pilih di tahun 2024 atau tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini kan ada nih, bulan Maret, Juni, September, Oktober, Desember. Maret, April, Mei, Juni, 3 bulan ya. Lalu Juni, Juli, Agustus, September, 3 bulan lagi. September, Oktober itu jeda 1 bulan. November, Desember. Berarti pola terbitannya itu setiap 3 bulan sekali dia terbit. 3 bulan sekali dia terbit. Dilihat dari jarak ini, jarak antar bulannya. Baru Bapak Ibu klik salah satu isunya. Kemudian lihat salah satu PDF-nya yang original research ya, atau research article. Nah, original research. Klik supaya bisa kita lihat history dia dari proses diterima hingga publish itu berapa lama. Ini muncul nih Bapak Ibu, ada di sini. Dia diterima itu di bulan Februari ya. First decision-nya, keputusan pertama dia diterima itu Februari. Kemudian di accept setelah melalui proses revisi, kemudian diterima itu hingga bulan April. Berarti Februari, Maret, April, 2 bulan. 2 bulan, baru publish-nya itu di bulan Juli. Jadi untuk LOA itu biasanya sampai accept ini, 11 April. Gitu. Jadi itu yang harus dicek, Bapak. Bisa diterima, Siap. Bapak? Siap, sudah saya catat. Oke. Siap, Terima Pak kasih. Surya. Iya. J, terima kasih, Bapak. Terima kasih. J. Ada lagi, Bapak Ibu, sebelum saya Izin, lanjutkan? Mbak. Oke, gimana, Ibu? Gini Mbak, misalkan gini nih, saya kan dulu pernah submit paper Mbak. Ini kan karena mau paper yang kedua. Nah, paper yang pertama itu Mbak, permasalahannya adalah
Saya tuh lewat dari waktu prosesnya. Jadi kan kayak Mbak tadi tuh dikasih tahu nih, kita pengen lihat bahwa paper ini berapa lama sih publishnya gitu ya dari prosesnya. Saya udah submit papernya udah 7 bulan, Mbak, tapi belum ada info dari editornya. Terus saya sudah email juga, tapi juga belum direspon. Itu gimana ya Mbak baiknya, Mbak? Karena pas Oke, saya cek ya, masih di submission aja Mbak posisinya gitu. oke Ibu. Itu yang pertama, emailnya silakan dipastikan emailnya masih aktif atau tidak, gitu ya Ibu ya. Nah, ngeceknya gimana Mbak ya? Email nanti di halaman jurnalnya itu kan ada informasinya. Oke. Nah, nanti informasinya silakan dicek emailnya benar nggak nih atau sudah ada perubahan alamat email. Nah, nanti dicek Ya. halaman jurnalnya Ibu. Biasanya muncul. Misalkan di BMJ ini. Atau boleh saya share punya saya Mbak ini Oh atau ya, ini. nanti di akhir boleh Ibu. Oh ya siap 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 oke oke Ya, oke ya masih ada Mbak. satu langkah lagi. Iya Begitu. boleh Mbak ya nggak apa-apa oke. Siap, oke. Mari Mbak ya. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin saya Makasih lanjutkan Mbak. dulu Iya barangkali Ibu. mari Mbak ya oke ya. Siap. Makasih Mbak. Sama-sama Ibu. Oke, Bapak Ibu. Mohon izin saya lanjutkan nanti supaya Bapak Ibu bisa share screen di akhir ya. Ada beberapa tadi yang request untuk share screen, saya lanjutkan dulu. Setelah ada 2 cara, scopus.com, kemudian Simago JR. Langkah yang ketiga itu Bapak Ibu bisa melalui yang namanya Journal Finder. Atau ini bisa kita sebut sebagai tuyulnya pencarian jurnal Bapak Ibu. Journal Finder. Journal Finder. Nih ya. Ketika kita klik Journal Finder di dalam Google Chrome, itu nanti ada beberapa opsi Bapak Ibu. Ada beberapa pilihan. Ada Elsevier, ada Springer, Wiley, dan lain sebagainya. Nah, Journal Finder ini biasanya memang dimiliki oleh publisher-publisher besar ya, seperti Elsevier, MDBI, Taylor Francis gitu ya. Ada banyak sekali. Nanti Bapak Ibu bebas memilih mau yang mana. Misalkan saya coba pilih yang paling atas, yang dari Elsevier ya. Kita klik. Jadi kenapa ini bisa kita sebut sebagai AI-nya, ya, tuyulnya. Karena kita bisa search by abstrak yang kita punya Bapak Ibu. Jadi tinggal kita masukkan abstrak, nanti si Journal Finder ini akan mencoba mencarikan jurnal yang sesuai dengan skupnya Bapak Ibu. Atau bisa juga search by keyword atau jurnal title kita itu juga bisa. Jadi kita coba by abstrak ya Bapak Ibu. Sehingga dipastikan abstraknya kita itu dalam bahasa Inggris. Misalkan ini saya copy salah satu abstrak. Oke, ini terkait online learning ya. Kita copy dulu salah satu abstraknya. Lalu di sini Bapak Ibu tinggal pastekan saja abstraknya. Paste ya, paste. Harus dalam bahasa Inggris. Lalu tinggal find journal. Find journal, dia langsung mencarikan. Langsung mencarikan Bapak Ibu, jurnal-jurnal mana yang sekiranya sesuai dengan abstrak kita. Nah, hebatnya di situ. Selain dia mencarikan jurnal, dia juga bisa melihatkan ya, memperlihatkan acceptance rate-nya. Acceptance rate-nya itu 4%. Kemudian first decision-nya itu membutuhkan sekitar 1 harian ya. Time to acceptance-nya, jadi waktu kita diterimanya di dalam jurnal ini setelah melalui proses revisi itu memerlukan waktu sekitar 175 hari atau sekitar 5 bulanan lebih begitu ya, 5-6 bulanan itu. Di sini juga bisa dilihat Bapak Ibu langsung muncul harganya. Nah, memang biasanya kita akan dicarikan jurnal-jurnal yang bagus begitu ya oleh jurnal vendor sehingga harganya itu yang muncul biasanya memang agak sedikit mahal Bapak Ibu, agak sedikit mahal. Namun Bapak Ibu, di sini muncul 2 opsi. Yang pertama Bapak Ibu yang membayar atau pembaca yang membayar. Nah, ini ada 2 opsi pilihan
publishnya ya. Ada 2 opsi pilihan publish. Jadi nanti ketika Bapak Ibu coba submit di sini ternyata diterima, nanti di akhir itu pasti ada pilihan mau open access apa subscription. Jadi kalau open access itu paper Bapak Ibu tersedia secara online. PDF-nya bisa diakses oleh siapapun. Tapi Bapak Ibu harus membayar $3.470. Nah, itu open access PDF-nya tersedia, memang tersebar luas begitu ya. Kalau subscription, Bapak Ibu itu tidak membayar. Tapi PDF-nya itu tidak bisa dibuka oleh umum. Jadi pembaca, jadi ketika orang lain ingin membaca, itu harus membayar PDF-nya itu untuk bisa mengakses PDF Bapak Ibu. Pembaca harus membayar. Jadi ada 2 opsi, open access atau subscription. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu, saya pengen coba di sini Mbak, nanti saya pengen subscription, itu tidak masalah. Untuk masalah antrian, nanti jurnal itu juga tidak akan membedakan Bapak Ibu. Oh, dia yang membayar, dia harus didahulukan. Tidak, Bapak Ibu. Semua sama saja ya. Semua diurutkan sama saja berdasarkan antrian. Sehingga nanti pasti akan tetap terproses Bapak Ibu. Gitu. Jadi bedanya di situ. Oke. Jadi ini adalah jurnal vendor. Ketika Bapak Ibu misalkan menentukan, saya mau ke International Journal of Educational Research, Mbak. Silahkan Bapak Ibu langsung klik visit jurnal page-nya dulu. Dilihat di bagian jurnalnya dulu. Oke. Lalu, baru Bapak Ibu mengulang langkah-langkah tadi ya. Kita cek dulu di Scopusnya. Apakah potensial predator atau tidak. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu harus pastikan ke Scopusnya langsung. Kalau sudah aman, baru Bapak Ibu cek MN scope-nya sesuai atau tidak. Kemudian harganya. Kemudian yang 3, waktu terbitannya. Itu yang harus Bapak Ibu cek. Nah, ini adalah jurnal vendor Bapak Ibu. Salah satu yang mempermudah Bapak Ibu dalam mencari jurnal tujuan. Kalau di Elsevier ini enak sekali Bapak Ibu. Langsung nampak ya. Time first decision itu dia hanya butuh 2 hari. Nanti jadi papernya Bapak Ibu itu diterima atau tidak. Keputusan pertama itu 2 hari. Review time, jadi dia mereview begitu ya. Itu 83 hari atau sekitar 3 bulanan. 3 bulan masuk ke proses revisi hingga acceptance. Ini sekitar 5 bulan. Nah, sudah punya 8 bulan nih. 8 bulan baru terbitnya. Jadi dari proses awal hingga terbit itu sekitar 8 hingga 9 bulan. Nah, ini. Kalau Elsevier enak, langsung terlihat ini Bapak Ibu waktunya. Kemudian Bapak Ibu, yang ingin saya perlihatkan adalah satu hal yang ingin saya perlihatkan. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau menemui jurnal seperti ini, coverage discontinue, itu artinya sudah discontinue. Sudah tidak bisa Bapak Ibu submit di sini ya. Hindari ya Bapak Ibu, kalau ada tulisan discontinue silakan hindari, tinggalkan begitu ya. Padahal itu sampai tahun 2025 ya Mbak Olia ya. Iya Ibu, baru saja Hmm. discontinue ini berarti gitu. Nanti jadi Bapak Ibu selain memastikan tahun, betul, jadi Ya. pastikan di bawahnya juga. Jangan sampai ada tulisan coverage discontinue seperti ini. Kenapa dia discontinue? Nah, alasannya di sini Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Lonjakannya sangat tidak masuk akal ya Bapak Ibu. Nah, biasanya jurnal-jurnal seperti ini, dia tahu dia akan discontinue, sehingga dia langsung ambil paper banyak, kan otomatis uang yang masuk juga banyak ya Bapak Ibu, hingga akhirnya discontinue. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau ada jurnal yang proses revisinya itu terlalu cepat, itu juga perlu berhati-hati. Memang proses revisi itu berkisar sekitar 2 hingga 4 bulan, jadi variatif ya. Nanti kalau terlalu cepat 1 bulan tiba-tiba sudah diterima, itu kan sangat aneh. Nah, nanti dipastikan lagi. Oke, Bapak Ibu, jadi bisa dilihat ya, ini lonjakannya terlalu tinggi. Nanti Bapak Ibu silahkan berwaspada gitu ya, berhati-hati kalau menemukan hal yang demikian. Jadi itu tadi proses pencarian jurnal tujuan. Harapan kami nanti Bapak Ibu bisa
menentukan jurnal tujuannya, gitu ya. Jurnal tujuannya Bapak Ibu. Oke, mungkin kita bisa buka sesi diskusi Bapak Ibu. Yang ingin share screen tadi yang pertama dari Ibu Isroah. Oke, terima Oke. kasih. Ini saya tadi apa namanya setelah buka apa namanya itu buka Scopus mau buka SJS Mako SJR kok enggak bisa. Oke, boleh share Nah, screen Ibu. ya share screen-nya ada di mana? Ada di Zoom bagian bawah. Karena kan dua layar jadi saya Oke. Oke. nggih. So chat, oh kok chat? Yang mana ya? Oh Zoom. Hmm, Di Zoom bagian bawah Ibu iya, ada tulisan share. saya fullkan dulu aja. Nggih ada share itu. Oke. Nggih. Fullkan dulu mungkin. Ya. Jadi itu kelihatan apa ini blok gini Mbak Olia. Ini. Oke. Allow aja Ibu. Allow dulu aja. Allow. Refresh. Press. Ibu pakai Google Chrome saja nggih nanti. Iya, ada ya nanti pakai Oke. Google. Oke, nah. Ini saya penasaran ininya apa namanya? Kok enggak bisa gitu. Oke, ke bawah Ibu itu sudah bisa. Ke bawah. Nggih. Ini ya udah kelihatan ya. Aman Ibu. Oh, nggih. Nanti cari bagian informasi. Ini elo lagi ya, Mbak? Nah, ini muncul terus ini. Iya, ada apa ya namanya? Ada fitur tambahan untuk ngeblok iklan. Sepertinya Ibu menambahkan ekstensi itu. Wah, nggak Iya. sengaja. Oh, Itu gitu yang gitu. membuat ini, nggih. Nggih, hanya itu Mbak Alia Iya. yang tadi ini nggih, terima kasih saya stop nggih. Nggih, Ibu, siap. Nggih. Oke, sudah Mohon ketemu izin ya, Bu bertanya. Ira? Oke, Bu Saya Betty. stop screen dulu ya. Nggih, terima kasih, Ibu. Nggih, makasih. Oke, bagaimana Ibu Betty? Kalau untuk apa namanya mengetahui ini Mbak apa namanya berapa lama sih Scopus itu biasanya mereview ini bisa discontinue atau tidak itu loh. Karena kan tadi ternyata di tahun 2025 pun ternyata ada yang discontinue begitu. Apakah per bulan nanti jangan-jangan sekarang belum ada tulisan discontinue, kita masukkan ke situ nanti bulan September atau bulan November gitu ternyata dia discontinue gitu gimana Mbak? Oke, siap. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi, Bapak Ibu, tadi ya, bagaimana bisa kita melihat? Nanti Bapak Ibu yang pertama, lihat by yang kita sarankan tadi ya, pola-pola tadi, search detailnya, bla 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 itu tadi, Bapak Ibu silakan. Mbak, kok di saya putus-putus ya Mbak? Tiga. Sama, saya juga putus-putus, Mbak. Iya, Mbak, putus-putus, Mbak. Nanti Bapak Ibu masih putus-putus, masih Masih. putus-putus Mbak. masih putus. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya coba sambungkan ke WiFi yang lain ya. Oke, sebentar. Dengar dengan jelas? Ya, jelas. Sudah cukup jelas? Atau Ya, masih jelas. putus-putus Bapak Ibu? Jelas, Mbak. Jelas. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Jadi, selain Bapak Ibu bisa melihat apakah dia potensial predator atau tidak, nanti Bapak Ibu juga bisa unduh jurnal-jurnal mana saja yang sudah discontinue. Nah, karena kan ada pembaruan per bulan. Nanti Bapak Ibu klik bagian sources, lalu di sini ada download Scopus
Oke. Aman Bapak Ibu suara saya? Ya, oke Mbak. Aman, J? Oke, saya lanjutkan. Jadi di bagian sources itu kita unduh download Scopus source list. Ini Bapak Ibu klik. Bapak Ibu klik. Kemudian di sini Bapak Ibu pilih yang ini, download the Scopus source list, sources list-nya, gitu ya, klik. Nah, save all cookies dulu di sini. Baru Bapak Ibu cari di sini. Title on Scopus, download the sources title list, itu include discontinue sources list. Jadi Bapak Ibu nanti bisa unduh ini, unduh Scopus sources list-nya, karena di sini akan terlihat. Jadi dia bentuknya Excel, coba kita tunggu dulu unduhannya. Dia bentuknya Excel Bapak Ibu, nanti akan terlihat di bulan Juni ini mana saja yang sudah discontinue, mana yang belum. Tapi kalau untuk menilai potensial predator, tadi kita gunakan langkah yang tadi Bapak Ibu. Nah, kalau ini kita bisa lihat mana yang sudah discontinue, mana yang belum. Sebentar, kita tunggu dulu. Agak lama. Oke, kita buka. Nah, terlihat ya Bapak Ibu Excel-nya? Apakah Excel saya Terlihat, terlihat. terlihat ya Bapak Ibu? Ya. Di sini nanti kita bisa lihat apakah dia discontinue atau tidak. Misalkan jadi ada beberapa sheet begitu ya di sini. Sebentar. Ini masih ke bagian conference. Kita coba lihat jurnal. Nah, Scopus Sources Juni. Nah, ini kalau tulisannya nanti dia inaktif ya, inaktif, dia artinya sudah discontinue. Aktif, inaktif. Ini Bapak Ibu bisa cari, misal Ctrl F mau cari jurnal apa? Pakistan ya tadi, Pakistan Journal of Life Science kalau nggak salah. Nah ini inaktif, sudah discontinue. Iya. Nah, apa namanya? Update data ini per bulan atau per tahun ya, Mbak ya? Per bulan Ibu, untuk Per Scopusnya bulan. itu per bulan. Iya, Oh, update nah, datanya per kalau per bulan. bulan itu saya khawatirnya begini. Misalnya, apa namanya? Bulan Juni ini kan tidak masuk dia, kan gitu. Nah, kita kan tadi kalau melihat rank waktu antara submit sampai publish atau sampai accepted itu 3 bulan misalnya. Berarti kan kira-kira Juni, misalnya kita submit di bulan Juni, Juli, Agustus, September. Nah, September kan harapan kita ada LOA. Tapi ternyata di bulan September itu sudah discontinue begitu loh, Mbak, khawatirnya itu. Itu Oke. prediksi kita bagaimana sebaiknya? Oke. Ya. Nanti ya Ibu Betty, untuk hal-hal seperti itu kita kan sudah optimalkan untuk melihat tadi di bagian source detailnya. Jadi kita pastikan dulu di bagian source detail ini apakah aman atau tidak. Itu upaya kita begitu ya untuk menghindari jurnal-jurnal potensial predator. Kalau seandainya di tengah proses revisi si jurnal ini discontinue, Ibu bisa tarik papernya dengan alasan beberapa hal begitu ya. Nanti Ibu sampaikan, saya ingin menarik paper saya karena ada beberapa hal gitu Ibu sampaikan. Misalkan ternyata jurnalnya sudah tidak tercover Scopus begitu. Nah, Ibu bisa sampaikan. Dengan penarikan itu Ibu nanti bisa submit ke paper yang lain. Yang lain. Begitu ya. Kalau misalnya Silakan. baru proses LOA masih bisa ya Mbak ditarik, tapi kalau sudah publish kan nggak bisa ya. Itu Nggak bisa, resiko betul kita ya Ibu. berarti. Betul, itu memang tantangan begitu ya Ibu ya. Tantangan yang harus kita hadapi. Tapi setidaknya kita sudah ini, Berusaha setidaknya kita ya. sudah berusaha ya melihat Ya, dari baik. Scopusnya. Gitu Ibu. Ya, baik. Terima kasih Mbak. Iya, terima kasih Ibu. Ya, Mbak Mbak. Aulia. Iya, Mbak. Nanya. Oke, mohon izin Bapak Ibu, kita urutkan dulu dari yang raise hand mungkin ya.
Nanti Bapak Ibu boleh Oh, raise hand supaya lebih lebih nyaman ya. Sudah ada Pak Asep. Ya, boleh bertanya. Oke, boleh Pak Asep, monggo. Jadi saya sudah singkat cerita memutuskan tujuan jurnal gitu ya. Oke, J, Bapak. Saya baru tahu ada Scopus Finder. Iya, betul. Nah, Saya double check melalui Journal Finder. Tapi saya match and abstrak apa saya mencari bukan berdasarkan abstrak, bisa berdasarkan jurnal title nggak? Bisa sekali Bapak Asep. Ya, coba tangan saya share ya. Oke, J, Bapak. Jadi nanti kalau mau cari by jurnal title, bisa sekali Bapak Ibu, sangat bisa. Nanti ada di bagian sini, sebentar. Ada di bagian ini, search by keyword, iMenscope, journal title, atau lain sebagainya. Diklik dulu, baru masukkan di sini. Gitu Pak Asep. Oke, Pak Asep? Saya udah coba tapi nggak ketemu. Boleh saya tampilkan nggak? Oke, boleh. Atau nanti, nah, mungkin Bapak Asep nanti bisa konsul ke WA begitu ya. Karena ada Ini beberapa. Oke, udah terlanjur share screen, enggak apa-apa. jadi saya kan udah ketemu di tujuannya di sini Mm-mm. ya. Di Oh, Joyce oke. Finder saya Iya, copy iya. ya. Di Oke. file ini sampai ke bawah nggak ada. Oke. Nah, ini saya tahu permasalahannya, Bapak. Ya. International Journal of Technology, ini publishernya bukan Elsevier. Nah, Ah, jurnal vendor ini dia memunculkan nama-nama jurnal yang hanya ada di Elsevier. Karena gitu. Bapak pilih jurnal vendor yang Elsevier. Nah, itu Hmm. juga salah satu kelemahan dari jurnal vendor. Karena dia hanya menampilkan nama-nama jurnal yang rumahnya itu ada di Elsevier. Begitu, Bapak. Nah, sebaiknya cara nyarinya di apa dong webnya? Nanti carinya kalau jurnal vendor itu by abstrak aja. Abstraknya Bapak, masukkan saja ke jurnal vendornya. Ya, tapi tidak akhirnya saya menjadi mencari alamat jurnal baru ya. Iya, betul. Kalau sudah menemukan nama jurnal, nanti Bapak ikuti langkah yang saya lakukan tadi ya, lewat Simago maupun lewat Scopus. Begitu Pak Asep. Oke. Oke, Kasih. Pak Oh iya. Asep. Terima kasih Pak Asep. Oke, di Dan sini Mbak Dia. mau izin Pak Nuhung, di sini sudah ada yang raise hand. Kita ke yang Oh, asik dulu, Pak Nuhung. Oke, iya. ke Bu Astuti dulu mungkin. Selamat malam Bu Astuti. Iya, malam Kak. Ini Kak, tadi saya kesulitannya ketika mendapat nama Scopus di apa nama jurnalis Scopus. Ketika saya cek di Simago itu ISSN-nya saya coba copy kok nggak bisa ya. Oke, Saya boleh skris boleh, share boleh, screen? boleh. Boleh, monggo Ibu. Itu sepertinya nanti kalau tidak muncul ISSN, Ibu copy nama jurnalnya aja. Nanti biasanya langsung bisa. Eh, oh, bisa di copy nama jurnalnya ya Kak? Bisa juga. Tidak harus ISSN, bisa ke nama jurnalnya. Gitu. Oke, masih loading. Iya, Mm-mm. sudah terlihat. Saya coba di sini atau mungkin memang apa ya? Mungkin karena kalau di Simago gini Kak harus daftar dulu atau gimana Kak? Simago itu bisa dapat dulu atau mau cari bisa semua. Kalau mau cari nanti di jurnal ranking, fitur jurnal rankingnya. Nah, itu Dia muncul Ibu. jadinya kayak gini Kak. Ada ya? Oke. Ini aja Klik ini Mbak. dulu. Ini muncul yang Ya, ini. klik social science. Klik Oh, ke oke. bawah. Iya. Nah, homepage. Itu. Ke atas sedikit, ke atas sedikit, ke atas lagi. Oh iya. Atas. Nah, homepage. Udah. Oke Kak. Kasih Kak. Oke, siap. Sama-sama Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya ada Bu Vera. Ya, selamat malam Kak Aulia. Ya, selamat malam Ibu. Saya Bagaimana Ibu? mencari jurnal, kemudian pada saat saya menemukan di scopus.com dan saat Mm-mm. melihat Scopus Content Coverage-nya itu hanya ada 3 tahun.
tapi dia sudah Q1. Apakah itu bisa patut kita curigai sebagai salah satu jurnal predator? Karena saya lihat masih 3 tahun content coverage-nya. Kemudian di tahun 2025 ini ada kenaikan yang cukup banyak gitu. Tapi dia sudah Q1. Oke, boleh tahu nama jurnalnya, Ibu? Clean Technologies and Sustainability. Coba kita lihat. Nama jurnalnya, Sebentar saya. oke, boleh dikopikan atau mungkin ISSN-nya lebih mudah, Ya, Ibu. SSN-nya 2949 Oke, 2949 strip Heeh, 7361. 7361. Ya, Oke. Green Technology and Sustainability, betul Ibu? iya benar. Oke, Q1 2023, 2025. Oke, nggak masalah untuk tahunnya. Ya, baru, jurnal baru. SJR-nya tapi sudah tinggi sekali nih. Bagus ini. Iya, baru 3 tahun kan. Oke. 2439 naik 2 kali lipat ya Ibu di pertengahan tahun. Mm-mm. 2 kali lipatnya itu di 78 harusnya. Ini jurnalnya sebentar kita lihat dulu di Saya nemu arsipnya. ini waktu mencoba mencarinya lewat Elsevier yang Finder, Kak. Saya paste abstrak saya, salah satunya muncul ini. Oke. Pertengahan tahun sudah 2 kali lipat. Nah, ini juga sebaiknya dihindari dulu ya, Bu. Baik. Karena iya. Nah, ini homepage jurnalnya. Sebentar. All issue 2025 12 34. Empat isu 1 2 3 4 5 6 7 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. Wah, cukup banyak ya Ibu ini. Saya Sebaiknya lihat dihindari, Bu. rate Iya. dia terima itu cukup tinggi, Kak, waktu coba di Finder Heeh. untuk accept rate untuk diterimanya cukup tinggi. Makanya saya kok agak curiga di satu tapi kok segininya. Iya, sebaiknya dihindari dulu Ibu, karena sudah di pertengahan tahun sudah 2 kali lipat. Ditakutkan nanti lonjakannya tinggi sekali begitu ya. Sebaiknya Oke, dihindari dulu. baik. Ya, cari dulu yang lain. Gitu, Bu. Terima Oke? kasih, Kak Oli. Siap, Ya, Mbak sama-sama, Aulia. Bu. Oke, sudah ada. Ya, Pak Surya, Ya, Mbak Aulia, bagaimana? saya Bapak, udah Nje? saya coba cari di scopus.com. Bidang Oke. saya itu physical education. Terus di subjek areanya itu tidak ketemu begitu. Physical education ya, Bapak? Ya, boleh nih saya share screen ya kali ya, Mbak. Boleh, Bapak. Nah ini saya di Subjek subjek area, betul? Nah, education. ya, betul. Memang tidak ada, Bapak. Nanti mungkin opsinya papernya Bapak itu lebih mengarah ke fisikalnya atau ke educationnya. Seandainya ke education, Bapak bisa cari education saja. Nah, education. Nah, nanti pilih yang itu, yang paling bawah, social science education. Nah, itu klik. Klik Ya. educationnya saja, social science-nya enggak usah. Klik apply. Nah, nanti bisa cari di sini aja, Bapak. Disesuaikan dengan skupnya ya, Bapak. Nah, ini kan pendidikan secara umum. Ini pendidikan Iya. secara umum. Physical education itu penjas Mbak Aulia. Jadi saya pengen masuk ke langsung fokus ke skupnya penjas langsung. Kalau ini kan saya nyari satu persatu begitu.
sampai ke bawah. Nggih. Mm-mm. Atau enggak nanti ke jurnal vendor saja Bapak. Masukkan abstrak, nanti cari by abstraknya. Gitu. Jurnal Finder Elsevier ya. Ya. Boleh Tadi Elsevier, ya. boleh yang lain. Ada beberapa opsi begitu. Kita coba yang di Elsevier ini. Begini ya Mbak ya. Ya, masukkan abstraknya Bapak. Oh abstrak. Ya, lebih bagus abstraknya. Karena lebih bisa membacanya begitu. Oh baik. Paham Mbak Gitu. sampai di sini. Oke, Ya. siap Pak Surya. Terima kasih ya. Sama-sama Bapak. Oke, di sini ada Pak Bukhari. Selamat malam Bapak. Malam, Mbak Aulia, ini saya mau nanya, kan saya ada publish tuh tentang COVID ya di Macedonia Journal. Ini Scopus pada saat itu, tapi nggak tahu ya. Tapi kan biasanya di database itu otomatis atau kita yang harus masukkan? Kalau misalnya tidak masuk secara otomatis, apakah kita yang akan memasukkan di database? Karena laporannya di saya nggak ada tuh yang di database-nya. Oke. Maksud pertanyaan Bapak itu, mohon izin. Udah Jadi papernya publish, Bapak itu tidak muncul di Scopus, begitu ya? Ya. Maksudnya di Tapi database saya sudah, nggak ada di database-nya. tapi sudah publish di jurnalnya. Iya, betul. Nah, itu publish-nya kapan, Bapak? 2022 gitu. 2022. Mm-mm. Oke, Bapak Ibu. Jadi memang terkadang ada kasus yang demikian. Bisa jadi jurnal yang Bapak submit itu sudah predator. Ya, sudah potensial predator. Atau bahkan sudah discontinue malah gitu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, jadi bisa kita submit ke jurnal. Nanti untuk menentukan dia publish ke Scopusnya itu juga akan diproses oleh Scopusnya langsung. Sehingga bagaimana proses di dalam Scopus itu kita juga kurang tahu. Yang kita pahami adalah ketika kita submit, jadi jurnal itu akan memproses paper kita, begitu ya. Baru dari jurnal itu akan diproses ke Scopusnya. Nah, nanti detail dari Scopus itu kita tidak tahu Bapak bagaimana prosesnya karena hanya Scopus yang tahu begitu ya. Sehingga nanti Bapak Ibu seandainya ternyata udah dari tahun 2022 tidak muncul di Scopus, itu artinya memang kemungkinan besar tidak akan muncul Bapak. Karena kan sudah dari 2022. Seharusnya proses kita dari publish di jurnal ke Scopus itu harusnya tidak sampai menunggu beberapa tahun begitu. Nanti silakan dicek jurnalnya apakah discontinued atau tidak, Bapak. Bisa diterima, Pak Bukhari? Iya. Ya, Mbak. Atau Siap. mungkin saya coba Oke. saya tampilkan ya jurnalnya, boleh Mbak ya? Boleh Bapak, monggo. Ya. Oke, masih proses Bapak? Iya, masih proses bentar. Belum muncul ya? Belum muncul Bapak. Oh, ini malah doi-nya. Oke. Doi-nya saya ini aja. Sebentar Bapak. Boleh tahu judul papernya saja? Oh ya, COVID-19 ya. Boleh dikopikan Bukhari. ke komentar supaya saya Oh ya, carikan. siap. Iya. Baik. Oke. Nah, ini. Oke, Bapak. Ya. Bisa. Mungkin saya bantu share screen saja. Ya. Saya yang share screen boleh, Bapak? Oh, share screen.
Iya ya, ini ya. Iya, stop share screen. Ini judulnya memang seperti ini, Bapak. Ya, judulnya low platelet, low lymphocyte count, COVID-19, Sebentar, saya lymphocyte, lymphocyte count. Oke. Oke, saya coba share screen. Judulnya apa, Bapak? Judulnya lymphocyte in COVID-19. In COVID-19. Ya, atau judulnya saya lengkapin aja ya. Seperti ini, Bapak, yang tampil di layar, betul? Ya, low lymphocyte ya, lymphocyte. Seperti ini, limfosit in COVID-19. Bapak, Ya, apakah bisa melihat layar saya? Betul? betul. Tapi yang nggak lymphocyte count maksudnya kalau lengkapnya gitu ya, low lymphocyte count. Di ini? Ya, Oke, sudah lengkap ini, Bapak. oh masih belum. Nah, nanti mungkin judulnya bisa dikopikan ke ini, WA saya, supaya saya Oh ya, lihatkan di hapusnya. boleh. Ya, Bapak ya. Bentar ya. Coba saya carikan dulu apakah ada atau tidak. Oke, Oke, siap. siap Pak Izin, Buati. Mbak. Oke, bagaimana Ibu? Ya, Mbak, yang tadi, Mbak, yang masalah yang udah belum ada respon dari editornya yang tadi, yang saya mau screen tadi. Oke, boleh Ibu, monggo. Saya hapus lagi. Bentar, Mbak ya. Nah, ini, Mbak. Jurnalnya di sini, Mbak. Ini Q3. Saya udah Iya, submitnya oke. itu di 22 Januari, Mbak, kemarin. Nah, 3 bulannya saya dapat respon dari editor bahwasannya saya harus mendambakan untuk reviewernya. Jadi kita pilih sendiri dari 3 negara. Jadi kan kebetulan saya sekarang lagi disertasi kan. Jadi saya konsul ke promotor saya, minta nama-nama reviewernya. Udah dikasih ke sana dikirim. Tapi sampai dengan hari ini posisi saya masih di submission, Mbak. Udah saya email juga belum ada respon gitu ya. Gimana ya, Mbak ya? Biasanya kalau case Oke, kayak Ibu gini. emailnya di bulan apa? Emailnya tuh di bulan uh, Mei, Mbak, di bulan Mei. Oke, di bulan Mei. Gimana di bulan Mei sekarang sudah di bulan Juli, Juli, ya? iya. Jadi 7 bulan udah nganggur. Jadi 1 semester cuma nungguin paper 1 doang. Bayaran terus, Mbak. Oke. Ini di editorial tim. Coba Ibu klik editorial tim. Ini multidisiplin, Mbak, kayaknya. Nah, iya. Kalau multidisiplin tuh biasanya memang banyak yang submit gitu ya. Ada ini yang Di mana negara mana ya, Mbak ya ini ya kita lihat yang Oke, emailnya tidak ada di sini ke atas. Historinya coba Bu, history Ibu di bagian akunnya ke atas. Di akunnya Ibu. Ini sudah sign in belum Ibu ke webnya? udah. Scroll ke atas lagi. Nah, itu tulisan Deris ujung kanan. Dashboard coba Ibu.
Nah, Ini sudah di dashboardnya. Habis salah. Bisa di mana? nah ini Mbak masih kayak gini nih, di submission Pakai gini ikan Mbak posisinya. Coba Hah? itu di komentarnya diklik, Ibu. Ya. Kau cepat sekali sampai ke sini. Oke. Nah ini yang saya tambahin tadi Mbak, yang kurang tadi kan. Oke, itu berarti kurang lebih 1,5 bulan berarti ya, Bu ya? Ya di bulan Maret itu kan saya sertifikat kembali kan. Oke, berarti Ibu kan sudah email. Nanti Ibu Oh, tunggu oh. dulu. Misal Ini belum. 2 atau 3 bulan lagi, misalkan 2 minggu belum ada balasan, coba email lagi. Jadi Ibu ya ke beliaunya, Oh gitu ke ya. pihak HR-nya. Iya, jadi memang harus sering-sering membuka email gitu. Iya iya iya. Ya, Ya memang karena harus nungguin. menunggu. Karena Iya, yang kalau memang saya harus lihat menunggu Ibu. di apa namanya histori di Asik itu cuma 3-4 bulan, paling lama 6 bulan publish Mbak gitu. Yang saya pilih ke sini Oke. kan. Iya. Iya. Nanti 2 minggu lagi Oh ya siap. di email lagi saja. Seandainya terlalu lama, kalau Ibu mau menarik gitu silahkan ditarik saja, dipindah jurnal. Ya, tapi Hmm. kalau Ibu mau mengikuti langkah ini juga boleh ditunggu dulu, sabar dulu begitu mungkin. Iya makanya saya ikut ini kan saya mau bikin paper ikan 2 Mbak masalahnya. Iya, Makanya pelatihan ini gitu betul kan. Ibu. Kita ada Iya Ibu ya. trik-trik yang saya nggak paham sebelumnya gitu kan. Jadi kenapa agak lama gitu kan. Nje, nje, nje. Siap Ibu. Memang kadang Oke. ada yang agak lama editornya. Ya oke. Makasih ya Mbak. Oke, sama-sama Saya Ibu. dulu ya. Oke. Nah, Mbak, sedikit kembali kepada tuyul tadi dengan jurnal vendor itu gimana Mbak ya? Kita akan buka tadi itu jurnal vendornya Mbak. oke, sebentar Bapak, saya share screen ya. Nanti Iya Mbak. Bapak tambahkan ke Chrome baru saja. Ketikkan jurnal vendor. Nah, ketikkan Iya. jurnal vendor. Enter Iya. saja. Nah, Iya. muncul banyak. Bapak boleh pilih yang mana bebas begitu ya. Saya pilih yang paling atas. Boleh diklik. Iya. Misalkan Bapak punya abstrak, sudah punya abstrak. Harus Iya. dalam bahasa Inggris ya, Bapak abstraknya. Kita Iya. coba copy abstraknya, copy. Nanti Iya. tinggal pastekan di sini, Iya. find journal. Iya. Selesai Bapak, nanti tinggal dicari. Itu adalah jurnal vendor. Oke, Pak Nuhu? Oh gitu Mbak ya. Jadi Nggih. bagaimana dia akan menyesuaikan atau bagaimana dia akan memilih yang sesuai, bagaimana itu Mbak? Keluar sendiri atau gimana? Nah, ini akan langsung keluar, tapi Bapak harus mengecek lagi. Nah, nanti langkah mengeceknya Bapak bisa mengikuti langkah kita tadi yang kita lakukan, begitu ya. Oke, Pak Nuhung. Oh iya Mbak. Jadi Bagaimana memang ya, langkah-langkah memang kita? dia Bagaimana? sudah langsung memang dia sudah langsung menyesuaikan, Bapak. Nah, sudah langsung menyesuaikan. Nanti visit journal page lalu dicek lagi apa yang sudah saya sampaikan tadi. Gitu ya, Pak Nuhung? Iya, makasih Mbak. Oke, siap Pak Nuhung. Mbak Aulia Nah, itu udah saya Bapak share Ibu. tuh tadi doi-nya udah ada tuh di chat. Oh iya, siap-siap Bapak. Nanti coba saya carikan ya Bapak. Berhubung sudah 9:30 ternyata Bapak Ibu. Ada ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan lagi. Bapak Ibu, di sini ada database Rumah Scopus, database alumni kami. Nanti barangkali Bapak Ibu ada yang sesuai subjek areanya gitu ya. Bapak Ibu bisa cari di sini. Di sini sudah langsung muncul kuartilnya. Lalu misalkan ini ya, misalkan saya mau lihat ini. Sepertinya cocok ini International Journal of Sustainable Development and Planning. Kayaknya cocok dengan saya. Klik selengkapnya. Nanti Bapak Ibu di sini langsung ada detailnya, subjek areanya sama atau tidak, kemudian kuartilnya, APC-nya itu sudah langsung ada. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu cara selain langkah-langkah kita tadi. Ini adalah database alumni kami, masih dalam proses penyusunan, jadi masih sedikit Bapak Ibu,
masih ada banyak sekali yang perlu kita inputkan, sehingga cari juga di sini. Tuh. Di share ya Mbak Eh, Aulia, di share di Oke, grup. iya nanti saya share ulang ke grup begitu yang Oke, ini, terima yang datang. kasih. share ulang ke grup aja, Mbak. Iya, Mbak. Iya, nanti saya share Bapak dan Bapak Ibu. Iya. Kemudian ada dari BRIN begitu ya. BRIN itu ada memblacklist beberapa publisher besar. Beberapa publisher, jadi tidak boleh submit di situ begitu. Istilahnya seperti itu. Dari BRIN itu akhirnya merembet ke Dikti kalau tidak salah. Ada 3 publisher besar. Yang pertama ada MDPI yang di blacklist. MDPI, Frontiers, dan juga Hindawi. Jadi 3 publisher itu yang di blacklist. Sehingga nanti Bapak Ibu silahkan pastikan di dalam instansinya apakah disarankan, apakah masih diperbolehkan ke publisher-publisher itu. Hindawi, Frontiers, dan MDPI. Nah, itu saya kirimkan. Iya. Nah, di blacklist yang ketiga publisher besar itu. Oke, Pak Bukhari, nanti mungkin kita bisa lanjut lewat chat ya Bapak terkait papernya. Nah, ini saya copy dulu doinya. Nanti Mbak, kita izin lanjut. tanya itu kalau kita tahu jurnalnya termasuk dari 3 publisher itu dari mana ya? Kalau kita udah ngerti jurnalnya gitu, tapi kan kita nggak tahu publishernya, lihatnya di mana? Nah, nanti akan muncul Ibu jurnalnya. Sebentar. Saya share screen dulu. Di ini, di Scopusnya, di scopus.com. Kalau Ibu cari sources, begitu ya, cari sources. Nah, ini kan langsung muncul publishernya di sini. Langsung ada tulisannya. Publishernya by apa, gitu. Langsung muncul MDPI kah, Hindawi kah, Elsevier kah, itu nanti akan muncul di sini. Oke, Oke, Bu? baik. Terima kasih, Mbak. Siap, sama-sama Ibu. Baik, Bapak Ibu, berhubung ternyata sudah 9:30, nanti mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu lagi. Jangan khawatir, kita masih bisa berkomunikasi lewat WA, Bapak Ibu. Jadi nanti kita lanjutkan lagi diskusinya lewat WA. Boleh menghubungi saya, boleh menghubungi Mas Wiam, ataupun langsung chat di grup, begitu ya. Ada kurangnya, saya mohon maaf. Mungkin saya kembalikan ke Mas Wiam dulu. Selamat malam, Mas Wiam. Oke, baik. Terima kasih Mbak Aulia. Wah, ini terlalu asik, seru sekali ya Bapak Ibu dalam mencari jurnal tujuan ini. Tidak terasa kita sudah sampai pukul 21, hampir 21.30 begitu nggih. Nah, karena waktu juga sudah larut malam begitu Bapak Ibu, dan nanti untuk diskusi lebih lanjut kita bisa lanjutkan melalui chat WA ke Japri pribadi saya ataupun ke Mbak Aulia ataupun bertanya di grup. Monggo silahkan senyamannya Bapak Ibu. Dan karena nanti tentunya dalam penentuan jurnal ini mungkin banyak sekali yang ingin didiskusikan, ini aman atau tidak, mungkin terbitannya lama atau tidak. Nah, nanti bisa langsung saja melalui chat WA. Gitu ya Bapak Ibu. Dan untuk malam hari ini, saya rasa juga Bapak Ibu perlu beristirahat juga. Tentunya karena sudah seharian bekerja, dan terima kasih untuk malam hari ini Bapak Ibu masih bersemangat dan dengan penuh atensi untuk mengikuti webinar malam hari ini. Dan untuk malam hari ini dari saya teman Mbak Aulia tentunya banyak salah kata, salah ucap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan malam hari ini, untuk webinar malam hari ini bisa kita cukupkan, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan terima Waalaikumsalam kasih. Salam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima Mbak. kasih, terima kasih. Terima kasih Mbak Selamat malam Aulia. Bapak Ibu. Oke, sehat selalu Bapak Ibu. Oke, Sehat selalu dan semangat terus. oke. Terima kasih. Live nggih. Ye, Bu. Nggih, Bu. Kita end meeting, Bu.